Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Renungan hari ini berjudul Menang dengan Mengalah, ditulis oleh Monica Larose. Tidak menang sebenarnya lebih berpengaruh daripada menang. Demikian pendapat Profesor Monica Wadwa. Penelitiannya mengungkapkan bahwa orang cenderung lebih bersemangat dan termotivasi bukan pada saat mereka menang, tetapi ketika mereka nyaris menang. Kegagalan seseorang mencapai ambisinya cenderung memberikan motivasi untuk terus bertumbuh dan berjuang. Sebaliknya, kemenangan yang dicapai dengan mudah cenderung melemahkan energi dan motivasi seseorang. Perspektif Wadwa memberikan wawasan baru terhadap analogi yang digunakan Paulus dalam dua bacaan yang membandingkan keputusan untuk mengikut Kristus dengan perlombaan lari. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dalam kedua contoh tersebut, Paulus menekankan bahwa orang percaya harus memberi yang terbaik dalam pengejaran mereka akan Kristus dan kebenaran Injil, dengan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dan berlari begitu rupa sehingga memperolehnya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24.
Kebenaran yang bersifat paradoks dari hal tersebut adalah ini. Kita takkan pernah dapat berkata bahwa kita sudah mencapai apa yang kita perjuangkan, yaitu mengabarkan Injil dengan setia dan mengenal Kristus. Kita akan selalu gagal dan takkan pernah bisa berkata bahwa kita telah sempurna. Namun itu tidak masalah. Karena yang terpenting adalah mengalami kedekatan yang semakin erat dengan Kristus. Karena hanya oleh kekuatannya kita dimampukan dan termotivasi untuk mencurahkan seluruh hati kita dalam mengejar Dia. Satu-satunya pribadi yang kelak akan membawa kita kepada kemenangan sejati. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat mengalami pertumbuhan melalui kegagalan? Lalu bagaimana kegagalan sebenarnya dapat mendorong Anda untuk bersandar pada Kristus? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena saya tidak perlu takut gagal. Karena Engkau memakai saat-saat seperti itu untuk menarikku semakin dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.